Hai everyone, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini gue mau ngebahas satu topik yang mungkin banyak orang yang ngomonginnya di luar sana. Kayaknya entah kenapa gue kalau masuk threads itu topiknya kayak selalu menjurus ke sana, menjurus ke sana. Dan sebelum gue mulai dengan topik hari ini, mungkin disclaimer aja. Gue tidak pernah menentang yang namanya pernikahan. Gue bukan anti marriage atau apalah yang mau kalian bilang. Enggak, gue enggak anti apapun. Cuma gue punya beberapa ide, opini ya tentang pernikahan. Dan mungkin orang-orang ada yang tidak setuju dan ada yang setuju, tapi maksud gue di sini adalah cuma buat sharing aja. And I do feel like what I'm about to share is going to be valuable. Jadi mendingan kalian nonton sampai habis, oke? Oke. Semoga video ini nggak ada cut-cutnya ya, karena ini panjang, oke? Dan gue nggak punya editor. Jadi sama ini video-video gue tuh gue yang edit sendiri, gue nggak punya editor. So hopefully I don't say anything wrong. Jadi gue nggak perlu cut apapun. Oke. Dan gue memang sebetulnya nggak terlalu pinter kalau konten, gue nggak terlalu pinter ngomong bahasa Indo. Sebenarnya tiap hari gue emang ngomong bahasa Indo, iya betul. Cuman kalau konten itu kok kayaknya agak beda aja gitu, kayak ada semacam tata bahasa atau gimana. Jadi makanya selama ini kalau gue ngomong bahasa Indo ketika konten itu nggak begitu lancar. Jadi maafkan kalau misalnya ada yang sedikit lemot atau mungkin nggak lancar ya guys. Jadi anyway, topik hari ini kalian udah bisa lihat dari judulnya sendiri. Jadi gue cuma mau ngomongin tentang status kelajangan orang-orang Indo atau mungkin orang-orang di seluruh dunia ya sepertinya. Cuma mungkin kayaknya kalau di seluruh dunia itu karena gue nggak begitu hafal sama budaya mereka, jadi I will not comment on that. But at least budaya Indo, karena gue emang udah lumayan familiar ya, gue mau komen soal hal itu. Jadi ketika gue masuk ke threads, mungkin kalian juga lihat lah ya. Mungkin ini ada di timeline kalian juga. Ada cukup signifikan sih kayak threads yang bilang ini adalah biro jodoh, komen nama, usia, agama atau domisili misalnya. Terus banyak yang komen-komen, hai perkenalkan nama saya, misalnya gue, hai perkenalkan nama saya Leni, saya Kristen, saya domisili di Jakarta. Misalnya ya, gue nggak pernah posting gitu, tapi misal. Dan pokoknya di threads itu juga banyak yang agak apa ya, sorry to say ya, sorry for being blunt, tapi menurut gue itu agak desperate. Maksud gue desperate itu adalah mereka kayak tiba-tiba ngeposting ini nggak beneran, nggak ada yang bisa gue ajakin ngedate, ini kan malam minggu atau like something like that lah. Dan sebenarnya postingan seperti ini itu nggak khas thread banget sih, cuma ya karena threads punya algoritma itu memang cukup fantastis lah kalau gue bilang ya. Jadi makanya kita bisa ngelihat postingan-postingan kayak gitu. Sebenarnya dari zaman dulu Friendster ala-ala juga orang udah ngepost kayak gitu. Karena orang-orang desperate itu sudah ada sejak peradaban manusia gitu. Jadi people being desperate is not something new. Cuma yang mungkin agak gue mau sharing hari ini agak berkaitan dengan ya budaya Indonesia mungkin. Gue jadi terinspirasi ketika gue bikin video ini. Sebenarnya gue bikin video ini tuh benar-benar kayak no planning at all. I saw a documentary on YouTube made by other channel which is really good, kalian coba nonton. Itu dokumenter tentang status kelajangan di Indonesia ini. Banyak orang-orang itu kalau udah usianya ya mungkin 30 ke atas atau mungkin late 20s, bahkan late 20s pun juga kena gitu. Kayak misalnya usia 26, 27. Itu mereka selalu dibombardir dengan pertanyaan, kapan nikah? Kok masih sendirian? Something like that. You guys fill in the blank. Dan mungkin agak mungkin gak banyak ya, tapi adalah beberapa orang yang malu gitu loh, atau mungkin risih ketika ditanyain kayak begitu, kayak kapan nikah, kok lo masih sendirian aja, something like that. Jujur gue adalah tipe yang agak
risih juga karena it's actually a rude question. It is actually a rude question. Jadi ya sebenarnya otomatis semua orang itu akan risih. Ibaratnya menanyakan pertanyaan itu tuh seperti kayak nanyain ke orang lain, lu kapan kaya, lu kapan sehat, kok lu sakit mulu. Like okay ya, like for example kalau lu lagi sakit, contoh nih lu sakit cancer misalnya, terus ada yang nanya kok lu sakit mulu sih, lu nggak sembuh-sembuh. Itu emang rude, itu emang ada pertanyaan yang kasar gitu. Sebenarnya itu pertanyaan yang kurang ada sopan santunnya lah kalau kita bilang. Ya cuma ya balik lagi sebenarnya kita memang hidup di society yang campur-campur, nano-nano ya. Ada orang yang tahu etika, ada orang yang nggak tahu etika. Dan ada orang yang ya 50% tahu etika, 50% juga sisanya juga dia tidak tahu. Dan ya kebanyakan orang ya memang di kategori itu, di mana dia ada beberapa etika dia tuh nggak tahu, ada yang dia tahu. Tapi bagian yang tricky adalah orang-orang yang tidak tahu etika itu ketika dikasih tahu, lu jangan nanya pertanyaan seperti itu, mereka malah ngeyel lah ibaratnya. Mereka, apaan sih, itu kan cuma bercanda, something like that. Ya again, gue cuma mau kayak compare aja. Kalau misalnya ada orang nanya, lu udah usia 30 tahun, aset lu masih belum 1 M, lu kapan kaya gitu. Like, maksudnya konteksnya kan sama. I am comparing apples to apples. Jadi ya you guys can hear for yourself, itu adalah pertanyaan yang kasar, ada pertanyaan yang tidak sopan sebenarnya. Jadi gue paham banget ada banyak sekali orang yang agak risih gitu. Makanya di dokumenter itu ada beberapa orang yang gue lihat ini di komentarnya ya, di kolom komentarnya gue lihat ada beberapa dari mereka itu mungkin pas lebaran nggak pulang kampung lagi, biarpun mereka sebenarnya cukup rindu sama sanak saudara gitu, tapi mereka memutuskan untuk nggak balik kampung karena ya males aja nanti balik kampung ditanyain, kok masih sendirian, udah berapa tahun lebaran lu masih sendirian, something like that. Jadi di dokumentari itu sepertinya meng-highlight bahwa sebagai orang lajang atau single di Indonesia itu kok kayaknya tabu sekali gitu ya. Seolah-olah ada semacam invisible timeline yang sepertinya kita semua tuh harus ikut. Jadi contoh invisible timeline itu, kalau kamu sudah umur 30 tahun kamu harus sudah nikah. Atau mungkin kamu udah umur 35 kamu harus punya anak minimal 1. Atau apalah gitu. Like, to be honest gue juga kurang tahu ini invisible timeline itu datangnya dari mana gitu. Karena kalau kita tanya orang tua kita ya itu juga dari orang tua mereka, lalu kita tanya orang tua mereka itu juga dari orang tua mereka, dan seterusnya. Jadi gue juga nggak tahu ini timeline invisible ini datang dari mana. Dan sepertinya orang-orang Indonesia itu kayak lumayan kompak gitu ya, punya timeline yang sama gitu. Jadi pokoknya kalau kamu udah umur 30 tahun harus sudah nikah gitu. Jadi begini, gue mungkin punya beberapa bukan dibilang saran sih, mungkin semacam opini aja. Ini sebenarnya cuma opini gue aja, jadi kalian terserah dia mau percaya atau enggak, mau dengerin atau enggak terserah. Tapi menurut gue adalah sebetulnya pernikahan itu kalian nggak bisa terlalu mematok timeline gitu. Dan mungkin bukan semua ya, ada banyak orang yang akan setuju sama gue, ada banyak juga yang tidak setuju. Tapi gue firm akan disbelief bahwa sebetulnya hidup ini tuh nggak ada timeline gitu loh. Dan kalau kita mau compare apples to apples ya balik lagi yang kayak tadi, mungkin ada orang bilang pokoknya lu kalau udah usia 30 tahun lu harus udah punya aset 1M misalnya. Ya nggak bisa dong diterapkan ke semua orang. Maksudnya kita kan pasti ada melihat ada orang-orang yang udah lansia tapi ternyata miskin gitu. Jadi ya this timeline cannot be applied to everyone. Dan sama seperti jodoh gitu, pernikahan ya,
nggak bisa dibilang semua orang harus menikah dalam usia 30 tahun sebetulnya. Dan gue mau mengajarkan kalian bahwa kalian itu nggak boleh mendengarkan itu yang bullshit seperti itu, yang dimana kalian harus menikah sebelum usia 30 tahun, itu sebetulnya adalah bullshit yang kalian nggak boleh dengar. Kenapa gue mengatakan hal itu? Karena gue adalah saksi langsung. By the way, gue ada kaki pas di situ, jadi kadang-kadang kalau suara gue ada kayak khusus, I'm sorry. Panas. By the way ya, itu adalah bullshit yang kalian gak boleh dengar, karena gue adalah saksi langsung orang-orang yang desperate, orang-orang yang merasa oh iya ya gue udah umur 20. Jadi gue ketemu orang-orang itu tuh pas mereka udah umur mungkin 22, 23, itu early 20s, mereka udah menikah. Ada yang 25, ya banyak lah, pokoknya mereka itu sudah menikah. Jadi mereka itu apa ya, sebetulnya kalau dibilang mau menikah sama pasangannya itu lebih ke terpaksa. Sebetulnya secara fisik, secara hukum juga itu tidak ada yang memaksa mereka. Yang memaksa mereka adalah diri mereka sendiri. Kenapa mereka dipaksa sama diri mereka sendiri? Ya mereka karena ada stigma sosial seperti tadi itu, yang mana yang gue bilang itu adalah bullshit yang gak boleh kalian dengar, karena itu akan menghancurkan hidup kalian deh pokoknya kalau kalian dengar. Kalian akan dengar, kalian akan percaya akan timeline itu, dan itu akan merusak hidup kalian. Karena gue melihat sendiri, kan gue kenal ya orang-orang itu sejak bertahun-tahun. Dulu ketika mereka masih single, terus mereka pacaran, terus mereka nikah, lalu sekarang punya anak, itu gue melihat sendiri betapa pernikahan yang didorong atas dasar desperate itu it never ends well, to be honest. Mungkin bukan never ya, tapi mostly kayak 99,9%. Gue nggak tahu kenapa kita harus mesti kasih 0,1%, tapi kayak kita mesti. Pokoknya 99,9% itu berakhir tidak baik lah, ibaratnya gitu. Itu gue saksi langsung ya, jadi bukan cuma satu, like it's not an anomaly, itu bukanlah suatu yang kayak aneh sendiri, itu enggak, itu banyak yang seperti itu, dan mereka punya pattern yang sama, dimana gue tahu ketika mereka masih lajang, mereka tuh desperate. Mereka itu desperate, like I'm so sorry if they're watching this, but I already told them actually. Sebenarnya mereka juga udah tahu, gue udah ngomong begitu ke mereka. Dan ya kadang-kadang orang begini, mereka mungkin lebih baik mengakui yes I am desperate daripada, karena di pikiran mereka itu sudah banyak skenario yang menyeramkan, padahal sebenarnya belum tentu kejadian juga. Ya contoh misalnya, mungkin gue sebenarnya nggak tahu ya apa yang di dalam pikiran mereka, kenapa mereka desperate, mereka tidak begitu cinta sama pasangan mereka tapi memutuskan untuk tetap lanjut nikah. Itu sebenarnya gue juga nggak tahu kayak like why. Cuman bisa jadi ya, mereka itu berpikir ada semacam skenario yang menyeramkan, seperti tapi kalau gua nggak nikah sekarang sama dia, nanti siapa lagi yang mau sama gua? Kalau gua udah umur 30 tahun gak ada yang lagi yang suka sama gua, atau apapun lah itu. Nanti gua jadi perawan tua, atau apa sih namanya kalau cowok? Oke, perjaka mungkin, gua gak tahu ya, pokoknya gitulah. Ntar gue jadi perawan tua. Apalagi cewek, biasanya cewek itu memang lebih desperate, karena ini adalah beda topik, tapi gue akan address nanti, yang kalian akan lihat koneksinya. Jadi memang banyak orang, bukan banyak ya, ada beberapa mungkin ya, orang-orang dia berpikir, iya nanti gak ada yang mau lagi sama gue, nanti gimana dong, gue menghabiskan masa tua gue sendirian misalnya. Padahal ya belum tentu juga kalian akan menghabiskan masa tua kalian sendirian. Gue selalu berpikir begini, ketika ada orang yang bilang, lu gak takut ntar lu tua-tua sendirian, gue selalu bilang sama mereka, emang beneran gue bisa tua? Kayak besok aja gue gak tahu gue masih hidup atau enggak. Tahu dari mana kita kalau kita bakal tua sendirian? Ya gak sih? Entahlah, mungkin pikiran gue terlalu ekstrim ya, tapi benar-benar kita kadang itu nggak tahu kapan ajal menanti
gitu. Jadi itu selalu yang gue tekankan adalah bukan tekankan ya, gue selalu pikirkan kayak kita juga besok gak tahu bakal gimana gitu loh. Siapa tahu besok ada bencana alam besar, terus kita semua is dead gitu. Misalnya ya, gue bukannya amit-amit, cuma misalnya namanya kiamat kan kita nggak tahu kapan ya. Nah, jadi makanya gue selalu bilang, maksudnya kalau ada yang, so far sih nggak ada orang yang nanyain gue begitu ya, jujur li, nggak ada orang yang gitu. Cuma kalau misalnya ada yang memperdebatkan gue, lo nggak takut terus tua sendirian? Ya gue bakal bilang, emangnya siapa yang bisa tahu gue bakal tua? Siapa tahu ketika gue umur 40 gue mengidap penyakit mengerikan, besoknya gue is dead. Kan ya nobody knows gitu. Terus siapa juga yang bisa tahu gue menghabiskan masa tua sendirian? Siapa tahu gue kalau udah tua itu jadi millionaire, terus gue dikelilingin banyak orang yang I don't know, be my friend or something like that. Atau mungkin entahlah, pokoknya sebenarnya di dunia ini tuh sangat-sangat banyak possibilities dalam kehidupan. Possible nggak kamu jadi millionaire? Possible. Possible nggak kamu jadi miskin? Possible juga gitu loh. Jadi kayak kenapa kita hanya menguatkan pada satu skenario yang satu atau dua skenario yang memang buruk, tapi sebenarnya masih banyak skenario lain yang lebih buruk dan masih banyak skenario lain yang lebih baik. Kenapa kita hanya memusatkan pada satu atau beberapa skenario seperti misalnya tua sendirian, meninggal sendirian, tidak punya anak, tidak ada yang mengurus ketika sudah tua dan lain sebagainya, atau dicap perawan atau perjaka tua. Jadi kayak kenapa kita fokus sama ya sekitar 5 hal inilah dibandingkan dengan ribuan bahkan jutaan atau miliaran skenario lain yang kita tuh nggak bisa pikirkan gitu. Sekali lagi gue mau tekankan, gue bukannya anti pernikahannya, kalau kalian menikah silahkan gitu. Cuma yang gue anti adalah menikah atas dasar antara desperate atau takut sendirian. Ya antara kedua ini sih biasanya ya, kalau orang maksudnya agak dibilang terpaksa nikah itu ya biasanya antara kedua ini. Kalau orang yang memang sudah dijodohkan atas dasar keluarga, nah itu gue nggak bisa komen dah. Nah, cuma kalau kalian semasa kalian masih punya free will, kalian punya kebebasan tersendiri, kalian jangan mau dikekang sama diri kalian sendiri, yang dimana kalian bilang, ih nanti kalau gue nggak nikah sama dia, ntar kalau gue udah tua nggak ada yang suka dong sama gue, nggak ada yang mau sama gue. Sebetulnya itu memang benar, ada benarnya memang ketika kalian sudah makin tua itu kayak marketnya itu semakin sedikit, itu memang benar. Dan gue merasakan itu sendiri ya. Cuman yang again, kalian harus ingat kayak apa ya, market gede atau market kecil, apa yang akan, maksudnya dari mana itu akan menunjukkan kalian laku atau enggak gitu loh. Bisa aja market kalian gede, tapi semuanya maunya main-main doang sama kalian. Contoh lah, kalian ada 1000 peminat ya, kalian misalnya cowok ganteng, cewek cakep ya, terus kalian punya 1000 peminat. Siapa tahu 1000 peminat itu cuma pengen ONS aja sama kalian, nggak ada yang mau serius. Dibandingkan dengan ketika kalian udah let's say usia 35 tahun, peminat kalian cuma 2, tapi dua-duanya serius pengen ngajak kalian nikah. Ya better kalian punya 2 peminat, dua-duanya pengen nikah sama kalian, iya nggak sih? Tapi ya again, di antara 2 orang yang pengen nikah sama kalian itu, kalian juga harus saring bener-bener. Kalian nggak bisa kayak ya udahlah toh dia juga mau sama gue, dan kalian nggak menanyakan kepada diri kalian sendiri, gue mau nggak sih sama dia gitu. Ini adalah satu mistake terbesar dalam hidup gue, makanya gue nggak mau kalian mengulanginya itu. Dulu gue nggak punya self respect, jadi gue selalu kayak kalau gue pacaran sama seseorang, sebenarnya gue nggak suka banget sama dia, cuma
Gue pikir ya mungkin nanti kalau udah nikah bakal lebih suka kali ya, which is stupid thinking. Terus gue suka bilang sama diri gue sendiri, toh dia doang yang mau sama gue, nggak ada lagi yang mau sama gue, nggak ada lagi yang ngajak gue nikah gitu. Jadi gue ya mengiyakan aja, padahal sebenarnya orangnya juga nggak bener gitu. Itu adalah pelajaran yang sangat mahal. Jadi gue inget betul ketika gue putus sama seseorang dan gue batal nikah, itu gue berasa kayak dimainin. Jadi gue selalu mikir dalam otak gue, andai aja gue kayak bisa berharap, gue pengen putar balik waktu ketika gue nggak kenal dia dan gue nggak akan pernah kenal dia. Kayak gue waktu itu kayak jadian sekitar berapa ya, mungkin 8 bulan 9 bulan gitu, nggak nyampe setahun. Gue merasa kayak beberapa bulan itu sebaiknya ya gue single aja daripada jadinya kayak begini gitu. Gue waktu itu sempat mikir gitu. Jadi itu juga yang apa ya, agak menguatkan menguatkan gue ketika gue sekarang itu single gitu. Jadi ketika sekarang gue single, gue selalu mikir balik, waktu itu gue mikir sebaiknya gue single aja daripada ketemu orang gak jelas kayak begitu. Jadi ya emang beneran mendingan gue single daripada ketemu orang gak jelas seperti itu lagi, yang dimana gue nanti akan dimainin lagi gitu. Anyway, that's a different story. Tapi ya, you guys know what I mean. Please jangan desperate, apalagi wanita. Nah ini yang gue mau kasih tahu ya soal cewek-cewek. Jadi sebetulnya Indonesia ini memang sangat patriarchal, pokoknya patriarki lah, nggak tahu kata-katanya apa. Pokoknya itu sangat patriarki dan mengedepankan cowok, sehingga cewek itu tuh selalu dituntut dari kecil, kamu harus melayani orang lain, kamu harus servis orang lain, kamu harus bikin orang lain happy, kamu senyum terus dong, jangan kelihatan cemberut begitu, yang lain gak enak liatnya misalnya. Dan ketika cewek-cewek itu sudah besar, mereka itu agak diajarkan untuk, ya ini sebenarnya nggak semua cewek begini ya, cuma memang cukup banyak yang diajarkan seperti ini yang setahu gue. Mereka diajarkan untuk menjadi tangguh, mereka tidak butuh orang lain gitu. Is something wrong with that? Sebenarnya menurut gue it is something wrong with that. Memang itu salah sebetulnya. Namun kesalahannya bukan di cewek itu sendiri yang bisa independen dan ngapa-ngapain. Kesalahannya ada pada society, ada pada masyarakat. Kenapa kita membentuk keluarga, sistem kekeluargaan yang dimana cewek harus jadi lebih maskulin daripada cowok. Jadi ya memang benar ketika cewek itu lebih independen dan lebih maskulin, memang ada yang salah, tapi bukan sama cewek itu, tapi sama masyarakat dan lingkungan keluarga. Dan ini sebenarnya cukup apa ya, ini pattern yang gue suka lihat adalah mungkin contoh paling besarnya adalah ketika si cewek mau dikenalin sama calon mertua. Biasanya kalau kita mau dikenalin sama calon mertua, kita itu selalu dibilang, kamu behave baik-baik ya, kamu jaga sikap, kamu dress well, kamu berpenampilan menarik, biar kamu diterima sama calon mertua kamu. Itu biasanya pesan yang cewek-cewek dapatkan lah ya. Tetapi mereka tidak pernah memikirkan, gue mau gak ya sama mertua kayak begitu? Apakah mertua itu cocok sama saya? Mereka jadi lebih sibuk memikirkan, gue diterima gak ya sama calon mertua gue? Apa ya yang calon mertua gue pikirkan? Itu cukup banyak lah cewek-cewek yang berpikiran seperti itu. Jadi mereka tidak bertanya sama diri sendiri, gue mau gak ya sama mereka, gue mau gak ya sama dia. Sama halnya dengan cowoknya gitu loh. Jadi kayak gue mau gak ya sama si cowok ini, gue mau gak ya menghabiskan seluruh hidup gue bersama dengan cowok ini.
Mereka nggak begitu menanyakan hal itu sama diri mereka sendiri. Atau mungkin mereka ada tanya tapi jawabannya diabaikan, which is sebenarnya sama aja nggak sih gitu. Kayak lu mendingan nggak nanya dong kalau begitu, ya nggak? Um, Jujur nih gue pernah ketemu beberapa orang yang ketika gue tanya emang lu beneran mau nikah sama dia, dan ini gue bukannya mau menyinggung siapa-siapa ya, enggak. Ini ada beberapa orang yang gue tanya, lu beneran mau nikah sama dia? Dan mereka bilang, ya mau gimana gitu. Kayak apa ya? Jawabannya agak ambigu kalau menurut gue. Jadi kayak, ya gimana ya? Kita udah pacaran 5 tahun misalnya, atau kita udah pacaran udah lama. Atau mungkin jawabannya kayak, ya terus mau gimana? Kayak gitu. Yang maksud gue gini, kalau lu yakin, lu pas bilang, yes, gue memang confirm 100% mau nikah sama itu cowok karena I choose him for the rest of my life. For the rest of my, pokoknya apapun lah itu. Jadi menurut gue esensi pernikahan itu adalah Anda memilih pasangan Anda hari ini, besok, lusa, dan seterusnya sampai ajal memisahkan. Itu bukan puitis ya, tapi itu memang kenyataan gitu. I choose you today, tomorrow, the day after, and so on and so forth. Itu memang kenyataannya. Kalian harus menerapkan konsep itu di dalam pikiran kalian ketika kalian mau nikah dengan seseorang. Apakah aku benar-benar akan memilih dia hari ini, besok, seterusnya dan seterusnya. Maksudnya memilih adalah jangan bilang, ya hari ini gue memilih lo, tapi ya kayak minggu depan gue bakal milih cewek yang open BO di WeChat. Ngerti gak sih maksud gue? Makanya makanya kadang kalau kita lihat kasus perselingkuhan, ya esensinya itu, ya dia tidak memilih pasangan dia di waktu tertentu gitu. Which is really sad actually. Kayak jujur gue nggak pernah diselingkuhin ya setahu gue ya, mungkin antara gue nggak tahu gue diselingkuhin atau apa, tapi gue nggak pernah merasa gue diselingkuhin. Tapi gue benar-benar nggak bisa kebayang kalau misalnya satu hari gue diselingkuhin tuh bakal gimana. Gue kayak bakal hancur banget. Kayak gue ketika mendengar cerita orang-orang diselingkuhin, gue tuh kayak kok bisa gitu, kok lu kuat banget gitu. Tapi ya itu tadi, esensinya adalah ya lo pasangan lo ternyata di suatu waktu tidak memilih lo lagi. Makanya bisa terjadi antara perselingkuhan, kekerasan, pokoknya hal-hal lain yang tidak mengenakan lah dalam pernikahan. Makanya ya suatu hari mereka akhirnya ya bercerai juga karena dia merasa enggak lah, gue udah gak milih lo lagi gitu. Jadi itulah yang memang harus kalian tekankan. Kalau kalian belum confident, kalau kalian belum merasa kayak gimana ya, ya mungkin kalau sekarang oke sih, tapi kalau nanti ya menurut gue itu hold dulu deh. Hold pernikahan itu sampai kalian yakin kayak yes, gue yakin dia adalah orangnya gitu. Dan itu memang gue akuin memang sulit karena sebetulnya realitanya adalah kalian ketika mau nikah itu bukan harus dewasa secara usia aja, tapi harus dewasa secara mental juga gitu loh. Karena like in reality memang cukup banyak orang yang menikah padahal mentalnya itu masih mental anak ABG gitu loh, anak masih remaja yang ya labil lah ibaratnya. Jadi kalau kalian memang belum mature, dewasa dari segi pemikiran dan mental, ya skip dulu. Jangan pernah mendengar omongan orang yang bilang memaksakan kalian untuk menerima konsep timeline, invisible timeline yang gak jelas itu. Kayak, tapi lo udah umur 35, nanti lo telat, nanti udah telat banget nih, ya ampun, kapan waktunya sudah mau habis. Waktu apa yang udah mau habis? Ajal. Oh my god.
Kayak seolah-olah, lo tau gak sih, itu kedengarannya tuh seolah kayak misalnya nih ya, ada orang tetangga lah atau apalah, tante-tante yang bilang sama lo kok belum nikah, ntar waktunya udah habis loh. Maksudnya apa? Maksudnya gue udah mau meninggal gitu. Ya nggak sih? I mean, am I the crazy one here? Kayak kadang gue memang berpikir begitu, kayak waktu apa? Waktu gue di bumi ini, I'm scared. Can you like see when will I die? Kayak sebenarnya itu menyeramkan sih ya, kalau misalnya kita bisa lihat kapan kita meninggal, itu sebenarnya cukup menyeramkan. Jadi kayak kadang gue kayak melihat juga, kayaknya ketika kita nggak tahu kapan kita meninggal itu sebenarnya adalah hal yang bagus gak sih? Kayak gue kalau tahu ternyata besok gue meninggal, gila serem juga. Anyway, gue udah lari dari topik, kembali ke laptop. Oke, jadi balik lagi, kalau kalian merasa ya sebenarnya gue nggak suka-suka amat sih sama dia tuh bukan tipe gue banget, dia tuh kayak cuma dia yang mau sama gue gitu. Here's the thing lah, kalau kalian mikir kayak gitu ya, karena gue juga dulu berpikir seperti itu, makanya gue kayak lebih nyaman sharing soal hal ini, karena memang cukup banyak orang yang tidak begitu paham akan self value gitu. Kebanyakan orang itu mengikat self value mereka dengan antara pekerjaan, kekayaan, popularitas. Bahkan ada beberapa orang yang mengikat value mereka kepada orang-orang yang mereka kenal. Contoh, gue koneksi gue TNI nih, gue koneksi gue polisi semua nih, gue backingan orang pemerintah banyak nih. Dan mereka mengaitkan value mereka sama koneksi. Yang mana sebenarnya dibilang salah juga enggak, tapi that's not all your value. Sebetulnya gue punya pemandangan yang berbeda tentang value. Gue melihat value orang itu sebenarnya lebih dari attitude mereka sih. Jadi kayak sabodo amat lo cleaner kayak lo waiter kayak lo bos CEO gede kayak lo presiden, kayak kalau behavior lo atau sikap lo itu jelek ya, you have no value in my eyes gitu. But that's only me. Gue tahu bahwa di bumi kita yang indah ini itu sangat-sangat banyak orang yang memang cukup artificial, yang dimana mereka melihat orang lain itu kayak, wih dia kaya nih, wah dia asetnya 500 triliun nih, gile, wah value dia gede nih gitu. Like memang in reality banyak orang yang pemikirannya tuh begitu. Mungkin orang-orang yang seperti gue yang cuma melihat dari segi sikap itu mungkin dikit, jujur. Makanya di dunia ini kita itu lebih ke bukan ditekankan untuk bersikap baik, tapi lebih ditekankan untuk punya power, punya kekayaan yang besar, punya ketenaran yang luar biasa, punya kenalan sosial yang kuat. Itu lebih ditekankan 4 hal ini dibandingkan dengan punya sikap yang bagus. Memang di sosmed atau di internet itu suka dikeluarkan, lu harus punya attitude yang bagus, attitude is everything gitu. Tapi in reality enggak juga gitu loh. Banyak orang di dunia ini yang jahat banget, tapi mereka punya dipandang sebagai value yang tinggi, mereka di-treat sebagai seseorang yang pokoknya very important person lah gitu. Jadi ya memang banyak orang mengaitkan value diri dengan hal itu karena memang dunia ini cukup artificial memandang dari keempat hal itu saja. Makanya mereka selalu berasa, tapi kerjaan gue biasa-biasa aja, gue tuh karyawan biasa lah, gue pekerjaannya gue gak yang senior banget, gak tinggi-tinggi banget, gue bukan manajer, gue bukan director. Lalu mereka merasa orang ini datang ke kehidupan gue, terus dia ngajak gue nikah. Atau mungkin bagi yang cowok, lo merasa kayak ya cewek ini mau aja gue ajak nikah gitu, jadi makanya ya udah gue nikah aja gak sih sama dia gitu. Dan di situ kan maksudnya bisa terlihat secara jelas bahwa kalian menikah atas dasar desperate,
bukan atau buru-buru, bukan karena dasar cinta gitu loh. Cinta mungkin nomor 2, 3 atau belakangan gitu. Ketika kalian berpikir seperti ini, dimana kalian berpikir ya gue nikah aja gak sih sama dia, orang dia yang mau sama gue gitu. Itu udah jelas banget kalian bukan menikah berdasarkan cinta gitu loh. Kebanyakan pernikahan seperti ini tidak bukannya dibilang tidak berlangsung lama ya, tapi ya kurang bagus lah ibaratnya gitu. Dan gue melihat sendiri orang-orang yang desperate, yang terjebak di pernikahan seperti ini, karena sebenarnya yang menjebak itu sebenarnya diri mereka sendiri sih, bukan pasangan mereka, karena mereka kan 2 consenting adults ya, jadi nggak ada yang maksa mereka yang memaksa diri mereka sendiri. Dan di pernikahan mereka itu, karena gue mengenal mereka sudah lama, gue merasa kayak mereka udah jadi versi diri mereka yang lebih buruk dari sejak gue kenal mereka pas mereka masih lajang. Contohnya ya pas mereka masih lajang itu, mereka itu very positive, very family oriented, sangat ceria hidupnya. Terus ketika mereka udah nikah, mereka jadi kayak suram lah ibaratnya gitu. Dan kadang ya gue kayak check in on them to make sure that are you sure you're happy gitu. Dan ini adalah realita lain yang cukup pahit dalam dunia ini, adalah kebanyakan orang itu suka bohong sama diri sendiri dibandingkan bohong sama orang lain. Maksudnya bohong sama diri sendiri ya ketika mereka tidak senang, tidak bahagia, mereka bilang enggak kok, gue bahagia kok, gue senang kok gitu. Ya demi apa? Demi menutupi luka yang lagi ada aja gitu. Sorry, gue kok gatel-gatel ke muka, gue bingung juga kenapa. Tapi gue nggak ngupil, gue cuma garuk-garuk hidung by the way. Tapi ya ibaratnya gitu, mereka tuh suka berbohong sama diri mereka sendiri. Jadi makanya kebanyakan malah orang itu juga terjebak dalam fallacy dalam relationship juga. Jadi sebenarnya fallacy itu kita kan selalu bilang fallacy itu adanya di perekonomian ya, dimana fallacy itu adalah ketika orang invest sudah banyak, itu mereka lebih tidak mau keluar dari investment itu. Jadi contoh, gue bikin perusahaan nih, gue udah invest 500 miliar, tapi hasilnya rugi terus, gue gak pernah melihat profit sudah lama, misalnya 10 tahun gue gak pernah profit, tapi gue udah invest 500 miliar bahkan lebih, tapi gue bilang enggak, gue terusin aja karena gue udah invest terlalu banyak. Itu adalah fallacy ya. Nah, gue lupa namanya fallacy ya, pokoknya fallacy lah gitu. Dan jadi sebenarnya dalam pernikahan itu juga bukan pernikahan ya, dalam relationship itu juga bisa kayak gitu, dimana kadang-kadang kita lihat ada misalnya ada pasangan pacaran nih, dia udah pacaran mungkin 5 tahun 7 tahun, pokoknya lama lah gitu, dan mereka ya menikah aja, bukan kadang-kadang memang ada beberapa pasangan yang ya mereka pacaran 5-7 tahun terus mereka menikah ya karena mereka emang udah sesayang itu sama pasangannya, itu memang ada. Tapi ada juga pasangan yang mereka menikah 5-7 mereka pacaran 5-7 tahun lalu menikah, itu ya karena mereka kayak ya nikah sama dia aja gak sih, orang gue udah pacaran sama dia 5 tahun, gue udah pacaran sama dia 7 tahun gitu loh. Karena kadang-kadang ketika kita memikirkan gue udah invest banyak nih sama dia 5 tahun, kayak bukan cuma di segi cowok ya, cewek pun juga berpikir begitu, kayak gue udah invest feeling gue ke cowok ini nih udah 5-7 tahun, jadi ya the next thing to do ya nikah gitu. Jadi ini adalah jawaban juga kenapa sebetulnya kalian pacaran lama pun enggak menjamin pernikahan kalian itu akan the best, karena ya balik lagi, kalau itu semua pokoknya kalau pernikahan kalian itu didasarkan atas dasar desperate, ya it never ends well gitu loh. Dan sebenarnya sudah banyak orang
yang jatuh dalam hal ini. Makanya kita sering lihat, maksudnya kayak kasus-kasus pernikahan yang ya selingkuh atau apalah itu. Kita juga ini gue juga belum ada data konkretnya ya. Tapi yang gue lihat adalah kasus perceraian, bahkan dari kita nggak cuma ngomongin selebriti ya, by the way. Kasus perceraian itu semakin banyak dari masyarakat umum, itu juga semakin banyak. Ya, karena mereka kan mungkin menikahnya beberapa tahun yang lalu, di mana mereka diburu-buruin kayak lu harus nikah sekarang, waktunya udah mau habis gitu. Jadi mereka menikah, lalu mereka sadar, gila, gue nikah sama siapa gitu. Who is this I'm marrying? You know? Dan mereka merasa hidup mereka itu hancur, dan mereka juga merasa ya dibandingkan gue lanjut lalu gue berbuat yang tidak benar, mendingan cerai aja. Ya banyak juga orang yang berpikiran begitu. Makanya kita cukup melihat cukup banyaklah orang yang sekarang menuju ke perceraian. Sekali lagi, menikah itu adalah hal yang bagus ya. Gue gak pernah melarang pernikahan. Karena kalau kalian beneran kayak gue pokoknya jatuh cinta berat sama orang ini, dan gue siap pokoknya sampai selama-lamanya gue siap memilih orang ini terus dalam hidup gue, I'm happy for you, I'm genuinely happy for you. Kayak itu tuh hal-hal yang sangat bagus gitu. Dan justru itulah pernikahan sebetulnya. Jadi kalau kalian menikah karena kalian benar-benar saling cinta satu sama lain, itu adalah hal yang sangat indah gitu. Dan gue melihat beberapa couples yang kayak begitu, yang mereka tuh benar-benar emang dari gue udah tahu nih mereka berdua tuh emang bucin satu sama lain, mereka tuh saling suka gitu loh. Kayak apa ya? Kayak ketika gue melihat mereka ya apa ya, nggak tahu ya sampai sejauh ini sih nggak ada dari mereka yang aneh-aneh ya. Tapi di dalam hati gue kayaknya mereka nggak bakal aneh-aneh juga nggak sih? Karena mereka emang dari dulu ketika mereka mau menikah itu didasarkan bukan karena buru-buru, bukan karena disuruh orang, bukan karena policy, karena mereka benar-benar cinta banget satu sama lain gitu loh. Dan itu maksud gue ya again, kita tuh nggak tahu ya pernikahan orang lain tuh kayak gimana. Tapi ya kalau gue sebagai orang luar secara objektif melihat mereka berdua, kayak ya ini mah langgeng lah, udah confirm langgeng seumur hidup lah gitu. Jadi ya itu aja sih. The biggest lesson adalah jangan jadi desperate, jangan pernah mau jadi diburu-buruin sama siapapun itu. Pokoknya kalau ada orang yang bilang sama kalian waktu kalian sudah mau habis, waktunya sudah mau habis atau bagaimanapun itu, ya nggak usah didengerin lah. Like, is that even a useful thing to say to others? Ya balik lagi sih, kayak mungkin kayak yang tadi gue bilang ya, kalau misalnya kita perbandingkan dengan kekayaan materi, terus kita bilang lu kok nggak kaya sih, lu waktu lu udah mau habis loh, kayak itu bukanlah sesuatu yang sopan untuk kita kasih tahu orang lain kan. Nah jadi kalau nggak sopan, buat apa kita dengerin? Ya itu sih cuma apa ya, cuman opini gue aja ya. Mungkin ada beberapa dari kalian yang percayakan hal itu. Gue sebenarnya sudah mendengar dari pihak, maksudnya orang-orang yang berkata seperti itu, salah satunya adalah orang yang gue follow di sosial media, dan dia bilang, kenapa kalian harus buru-buru nikah? Karena terutama bagi cewek, ketika kalian udah umur 35 tahun, reproduksi kalian udah gak bagus, bla bla bla. Another thing, before I forget, another thing I wanna say, kalau kalian diburu-buru nikah karena kalian merasa reproduktif kalian akan kurang bagus, kalian percaya sama gue, ada orang yang menikah muda, reproduktif dia masih bagus, dia sekarang udah punya anak, dan jujurly ketika dia sudah punya anak, itu perceraian itu sudah jauh lebih ribet.
dibandingkan dengan orang yang menikah. Misalnya ini 2 orang menikah, dia belum punya anak. Sebenarnya opsi perceraian itu masih kayak oke lah, masih ada lah gitu. Tapi ketika mereka udah punya anak, opsi perceraian itu udah sulit banget. Dan mereka memang ketika punya anak itu bukan didasarkan atas kesiapan mental, itu lebih karena ya yang tadi gue bilang ya reproduktifnya atau segala macem gitu. Jadi makanya mereka punya anak dan ya pokoknya suatu hal terjadilah, dan sekarang ketika ngomongin perceraian itu udah kayak out of the question karena udah ada anak, kan kasihan gitu loh sama anaknya. Jadi ya memang betul, terutama bagi cewek, like reproduktif kita itu memang akan aging, itu memang secara faktual betul. Tetapi ya balik lagi, lu mendingan berada di pernikahan yang sangat-sangat menderita dan punya anak, atau single, nggak punya suami, nggak punya anak, tapi ya memang kesepian, betul. Gue akuin akan hal itu. Like I'm not trying to invalidate your feelings. Memang ketika kalian sendirian lajang seperti ini tuh kayak kadang-kadang berasanya, ih kok gue sendirian banget ya, teman-teman gue udah pada nikah, udah punya anak, kita nggak bisa hangout-hangout lagi seperti dulu. Tapi jujur nih, ketika gue membandingkan dengan pernikahan yang sangat-sangat jelek yang gue lihat itu karena mereka menikah berdasarkan desperate, ya gue lebih memilih merasa kesepian. Nggak tahu ya, itu cuma opini gue aja. Kalau kalian memang tidak setuju ya that's fine gitu. Let me know in the comments down below what you guys think about this whole situation, what this whole narrative, about how you need to get married before the age of 30 or before the age of anything. True story, gue kenal ada satu pasangan yang nikah di usia 70 tahunan. Like for real, 70 tahunan mereka menikah gitu loh. Kayak itu ada gitu loh. Dan mereka bahagia aja sih sejauh ini. Like sebenarnya mereka udah pacaran juga bucin banget. Jadi kayak ya udah gitu lah, mereka bahagia juga sekarang. Jadi ya kadang maksudnya kita juga bisa lihat jodoh itu, kita nggak tahu ya usia berapa. Bahkan sebenarnya kalau memang nggak ada jodohnya juga nggak gimana-gimana banget sih sebenarnya. Mungkin media atau keluarga atau masyarakat itu suka nyerem-nyeremin, suka nakut-nakutin, bilang kayak, wih kalau nggak ada jodoh, waduh parah sih, itu tuh kayak end of the world gitu loh. Kayak, waduh dia pokoknya udah kiamat deh kalau kagak dapet jodoh. Nggak juga, nggak semenakutkan itu gitu loh. Oke, gue mau nutup video ini karena gue udah ngomong terlalu lama. Gue mau nutup video ini dengan satu jokes yang gue dengar dari seseorang. So I'm passing this joke on to someone else out there. Dia bilang, ini dosennya dia yang bilang ya, kalau tidak menikah itu tidak mati, tapi kalau menikah dengan orang yang salah itu setengah mati. Kayak pas gue denger emang bener, dan ya emang lucu juga. Jadi makanya gue mau sharing this joke to all of you. Oke guys, gue udah ngomong terlalu lama. Gue capek, muka gue juga udah gatel. Oke guys, thank you so much udah nonton. Makasih udah nonton sejauh ini. Semoga bermanfaat, semoga mencerahkan hari kalian atau hidup kalian. And see you guys next time. Bye bye.